warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, pada pembelajaran hari ini Bapak akan memaparkan materi mengenai pengembangan materi IPS berdasarkan topik. Sebelum kita membahas pengembangan materi IPS berdasarkan topik, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengembangan materi IPS terpadu. Yang mana tujuan pendidikan nasional menjadi acuan dalam pengembangan tujuan pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Tujuan pengajaran ilmu pengetahuan sosial secara umum dikemukakan oleh Penton adalah mempersiapkan anak didik menjadi warga negara yang baik, mengajar anak didik agar memahami lingkungan sosialnya, manusia dengan segala kegiatannya, dan interaksi antara mereka. Peserta didik diharapkan dapat menjadi anggota yang produktif, berpartisipasi dalam masyarakat yang merdeka, mempunyai rasa tanggung jawab, tolong-menolong dengan sesamanya, dan dapat mengembangkan nilai-nilai dan ide-ide dalam masyarakat. Yang kedua, selanjutnya model integrasi berdasarkan potensi utama. Keterpaduan ilmu pengetahuan sosial dapat dikembangkan melalui topik yang didasarkan pada potensi utama yang ada di wilayah setempat. Sebagai contoh, potensi Bali sebagai daerah tujuan wisata. Dalam pembelajaran yang dikembangkan dan dalam kebudayaan Bali dikaji dan ditinjau dari faktor alam, historis kronologis, dan kausalitas serta perilaku masyarakat terhadap aturan. Melalui kajian potensi utama yang terdapat di daerahnya, maka peserta didik selain dapat memahami kondisi daerahnya, juga sekaligus memahami kompetensi dasar yang terdapat pada beberapa disiplin yang tergabung dalam ilmu pengetahuan sosial tersebut. Pembahasan mengenai Bali sebagai daerah wisata. Yang pertama yaitu geografi, potensi objek wisata. Keindahan alam dan keunikan seni budaya menjadi daya tarik wisata utama dengan kekuatan yang hampir berimbang. Dan potensi itu menjadi konsep pengembangan pariwisata berwawasan budaya dan lingkungan. Dari berbagai jenis daya tarik wisata alam yang ada di Bali, lebih dari separuhnya wisatawan mancanegara yang mengunjungi Pulau Dewata menyatakan lebih berminat pada pantai atau laut disusul dengan pegunungan, persawahan, danau, dan lainnya. Kondisi demikian sangat cocok dijadikan acuan bagi pengembangan kepariwisataan di Pulau Dewata. Oleh sebab itu, kebijakan pengembangan pariwisata Bali ke depan hendaknya lebih diarahkan pada upaya-upaya konservasi dan penataan lingkungan pantai atau laut. Selain itu juga menyangkut daerah pegunungan, persawahan, dan danau. Jadi kawasan persawahan Jatiluwih di Kabupaten Tabanan yang dikukuhkan menjadi warisan budaya dunia, menjadi objek wisata yang sangat cocok. Dari berbagai jenis daya tarik wisata budaya yang ada di Bali, ternyata kesenian daerah dan tradisi serta adat istiadat merupakan daya tarik wisata budaya yang paling banyak diminati wisatawan dalam dan luar negeri. Untuk itu, kebijakan pengembangan pariwisata Bali ke depan hendaknya lebih diarahkan pada upaya-upaya revitalisasi kesenian dan tradisi atau adat istiadat lokal. Hal ini dinilai strategis tidak hanya untuk kepentingan pariwisata semata, namun juga sebagai upaya meningkatkan ketahanan identitas kultural di tengah ancaman globalisasi yang sekian meningkat. Berdasarkan analisis data hasil penelitian, Pulau Jawa merupakan pasar wisnus potensial bagi pariwisata Bali. Hal ini ditunjukkan oleh wisnus yang berkunjung ke Bali, didominasi masyarakat berasal dari 4 provinsi yang ada di Pulau Jawa, yakni Jawa Timur, Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, mencapai 70,1%, sedangkan selebihnya dari pulau lainnya. Yang kedua yaitu sosiologi. Interaksi sebagai proses sosial. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk yang berinteraksi dan interaksi sosial merupakan inti dalam kehidupan sosial. Surjono Sukanto mengatakan,
bahwa bentuk umum dari proses sosial adalah interaksi sosial, sedangkan bentuk khususnya adalah aktivitas-aktivitas sosial. Bertemunya orang perorangan secara badaniah belaka tidak akan menghasilkan suatu pergaulan hidup dalam suatu kelompok sosial. Pergaulan semacam itu baru akan terjadi apabila ada orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia bekerja sama, saling berbicara, dan seterusnya untuk mencapai suatu tujuan bersama, mengadakan persaingan, munculnya pertikaian, dan lain sebagainya. Maka dapat dikatakan bahwa interaksi sosial adalah dasar proses sosial, di mana pengertiannya merujuk kepada hubungan-hubungan sosial yang dinamis. Maka jika dilihat dari proses interaksi sosial yang terjadi di antara Muslim dan Hindu Bali, dapat dikatakan bahwa interaksi antara keduanya cenderung pada asosiatif dalam bentuk kerjasama sosial, maupun ekonomi serta dalam akomodasi. Kerjasama sosial dapat dilihat dalam hal tolong-menolong atau gotong royong, baik antar individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun individu dengan kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Hal demikian dapat berjalan dengan baik di antara keduanya, karena baik dari Muslim dan Hindu Bali, keduanya sama-sama menginginkan kehidupan yang selaras dan harmonis. Karena dengan adanya kerjasama baik secara sosial maupun ekonomi, menunjukkan bahwa sejatinya kehidupan manusia itu simbiosis mutualisme, di mana saling memberikan keuntungan dan membutuhkan satu sama lainnya. Adanya keinginan meminta bantuan kepada orang lain yang dirasakan oleh masyarakat Muslim dan masyarakat Hindu Bali tidak menjadikan keduanya menjadi masyarakat yang tersekat-sekat karena perbedaan latar belakang, budaya, etnis, ras, suku, dan agama. Selanjutnya yang ketiga, sejarah. Perkembangan masyarakat setempat. Kearifan lokal Bali sangat ideal untuk diterapkan dan dilaksanakan dalam penataan ruang dan pembangunan berkelanjutan, sebab mengandung nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, sehingga mempengaruhi dalam hal pemanfaatan ruang Bali. Konsep perlindungan hukum yang berpihak kepada kearifan lokal dalam penataan ruang di Bali sangat penting untuk dilaksanakan, sehingga produk rencana tata ruang yang berbasis kearifan lokal Bali diharapkan berfungsi sebagai potensi dasar yang melandasi segala gerak dan langkah pemanfaatan ruang Bali. Wujud kearifan lokal Bali tergambar dengan jelas pengaruh kedudukan kearifan lokal masyarakat, adat, dan budaya dalam seluruh proses pembuatan rancangan, peraturan perundang-undangan, yang utamanya tentang penataan ruang di Provinsi Bali. Bahwa semua elemen penting yang terdapat dalam kearifan lokal Bali adalah bentuk dari bersatunya kebudayaan, kebiasaan, dan keagamaan. Hal ini artinya segala bentuk rencana penataan ruang tidak akan berjalan dengan baik jika tidak disandingkan di dalamnya kearifan lokal, baik sebagai rambu-rambu yang akan menjaga dari kerusakan yang akan timbul akibat dari penataan ruang yang salah, maupun sebagai pagar dari terjaganya budaya dan kekhasan bangunan, budaya, dan kebiasaan masyarakat adat Bali. Diharapkan melalui pengaturan substansi kearifan lokal dalam rencana tata ruang, maka keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, antar sesama manusia, dan antara manusia dengan alam lingkungannya berlandaskan filosofi Trihita Karana yang bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Bali, yaitu 6 sumber utama kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan masyarakat Bali. Satkerti perlu dipelihara, dikembangkan, dan dilestarikan secara berkelanjutan. Dari perspektif kearifan lokal yang menjadi pandangan hidup atau falsafah masyarakat Bali, kebahagiaan rakyat menjadi tugas yang paling utama dari para pemimpin pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan hidup warganya, yaitu mencapai moksa dan jagadita. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan memelihara harmoni hubungan manusia dengan Tuhan Maha Pencipta, parhiyangan, hubungan antar sesama manusia, pawongan, dan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidupnya, palemahan, yang dikenal dengan falsafah Trihita Karana, yang bersumber dari kearifan lokal Satkerti. Parhyangan, pawongan, dan palemahan merupakan unsur yang saling bersinergi. Sebagai sumber kesejahteraan lahir dan batin masyarakat, Satkerti juga merupakan upaya untuk penyucian jiwa, Atmakerti, penyucian laut beserta pantai, Segarakerti, penyucian sumber air, Danukerti, penyucian tumbuh-tumbuhan, Wanakerti,
penyucian manusia Jana Kerti, dan penyucian alam semesta Jagat Kerti. Oleh karena itu, untuk tetap mempertahankan kearifan lokal dalam penataan ruang di Provinsi Bali, sebagai wujud menjaga kekhasan Pulau Dewata, maka upaya pelibatan masyarakat dalam rencana penataan ruang harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai kebutuhan masyarakat Provinsi Bali itu sendiri, dan tercapainya tujuan penataan ruang wilayah di Provinsi Bali. Yang terakhir yaitu ekonomi. Azas manfaat terhadap kesejahteraan penduduk. Subak adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan atau irigasi sawah secara tradisional. Keberadaan Subak merupakan manifestasi dari filosofi atau konsep Trihita Karana. Trihita Karana ini berasal dari kata tri yang artinya tiga, hita yang berarti kebahagiaan atau kesejahteraan, dan karana yang artinya penyebab. Maka dapat disimpulkan bahwa Trihita Karana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Penerapannya di dalam sistem Subak, yaitu parahyangan yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, pawangan yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya, palemahan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungannya. Kata subak merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Bali. Kata tersebut Lev Inden di dalam prasasti Pandak Bandung yang memiliki angka tahun 1072 Masehi. Kata subak tersebut mengacu kepada sebuah lembaga sosial dan keagamaan yang unik, memiliki pengaturan tersendiri, asosiasi-asosiasi yang demokratis dari petani dalam menetapkan penggunaan air irigasi untuk pertumbuhan padi. Subak bagi masyarakat Bali tidak hanya sekedar sistem irigasi, tetapi juga merupakan konsep kehidupan bagi rakyat Bali itu sendiri. Dalam pandangan rakyat Bali, subak adalah gambaran langsung dari filosofi Trihita Karana tersebut. Sebagai suatu metode penataan hidup bersama, subak mampu bertahan selama lebih dari 1 abad karena masyarakatnya taat kepada tradisi leluhur. Pembagian air dilakukan secara adil dan merata, segala masalah dibicarakan dan dipecahkan bersama, bahkan penetapan waktu menanam dan penentuan jenis padi yang ditanam pun dilakukan bersama. Sanksi terhadap berbagai bentuk pelanggaran akan ditentukan sendiri oleh warga melalui upacara atau ritual yang dilaksanakan di pura. Harmonisasi kehidupan seperti inilah yang menjadi kunci utama lestarinya budaya Subak di Pulau Dewata dan juga pada ekonominya. Baik, itulah pembahasan dari Bapak. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Bapak akhiri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.